Bab 850 Pedang Datang. Berhenti. Saat itu, Sun Li menghentikan gerakannya, mengangkat telapak tangan dan berteriak keras. Kemudian dengan wajah bersemangat, ia melanjutkan, apakah kalian merasakannya? Gelombang dari barang berharga itu. Mendengar itu, semua orang berkata dengan semangat, saya merasakannya. Ya, saya juga merasakannya. Terlihat suara-suara semangat dari kerumunan. Hahaha. Sun Li tertawa, dengan gembira berkata, melihat gelombang ini, seharusnya tinggal beberapa langkah lagi. Dulu ada satu orang aneh dari kotak hitam, sekarang setelah orang aneh itu pergi, saya tidak percaya akan ada orang aneh lainnya. Yang penting, barang berharga di bawah tanah ini, kami dari San Sengmen harus mendapatkannya. Kami dari San Sengmen harus mendapatkannya. Harus didapatkan. Semua orang di tempat itu juga bersemangat melontarkan teriakan yang serempak. Setelah teriakan itu, semua orang semakin giat bekerja. Tak lama kemudian, sisa jarak beberapa langkah pun berhasil mereka gali. Saat itu, seluruh lubang sudah mencapai lebih dari 200 langkah dalamnya, dan saat melihat ke atas, hanya ada sedikit langit yang terlihat. 3 elder, Sun Li sendiri, memegang sekop. Sus. Begitu gagang pedang terlihat, Sun Li menarik napas dalam-dalam, dan matanya terbelalak. Wah, aura yang sangat kuat. Benar, ini pasti pedang legendaris. Saya bahkan tidak berani melihatnya dengan sepenuh perhatian. Benar, secara tak terduga memberi saya tekanan yang sangat besar. Orang-orang mulai berdiskusi, mengarahkan pandangan kepada Sun Li, dan tak bisa menahan untuk bertanya, Elder Sun, apakah Anda bisa mengetahui tingkat pedang ini? Sun Li dengan serius merenung. Meskipun ia sangat ingin tahu tingkat pedang ini, hasil akhirnya adalah, kekuatan pedang ini melampaui pemahamannya. Ia menggelengkan kepala. Meskipun saya tidak tahu ini pedang jenis apa, saya yakin bahwa daerah ini tidak terpengaruh oleh domain hitam, dan alasannya adalah pedang ini. Sun Li berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, jika kami dari San Sengmen memiliki pedang ini, kami bisa mengabaikan domain hitam. Setelah mendengar pernyataan Sun Li, semua orang semakin bersemangat. Karena terlepas dari kekuatan pedang ini, kemampuan untuk menyingkirkan domain hitam sangat berharga bagi setiap sekte. Perlu diketahui, saat ini tampaknya banyak tempat yang tersembunyi di dalam domain hitam, yang mungkin menyimpan banyak tempat suci di masa lalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang terpendam di sana. Namun, bagi sekte-sekte besar, mereka hanya bisa memikirkan hal itu dalam hati. Karena bahkan para ahli super di tingkat pencerahan mungkin bisa mengabaikan pengaruh domain hitam, namun pada akhirnya, mereka hanya bisa bertahan sedikit lebih lama di dalam domain hitam. Meskipun bisa menggunakan perahu roh untuk berlayar di domain hitam, biaya untuk melakukan itu sangat besar. Seperti kelompok pertama yang menemukan 9 alam, Zhao Qi dan yang lainnya, mereka menggunakan perahu roh karena sumber daya yang dikumpulkan oleh sekte-sekte besar mereka. Itu yang membuat perahu roh dapat bertahan selama ini di domain hitam. Mereka sepenuhnya dapat membentuk susunan ahli, secara bebas menjelajahi dan mencari harta di mana saja di domain hitam. Hahaha, dengan pedang ini, kami dari San Sengmen akan abadi, tidak peduli seberapa tidak berdayanya tempat ini, seluruh alam surga di masa depan akan mendengarkan kami. Dan asalkan kami memiliki cukup sumber daya, bahkan seorang suci pun bisa lahir dari San Sengmen. Sun Li semakin bersemangat, mengangkat kedua telapak tangannya dan tertawa. Orang-orang lainnya juga tak bisa menyembunyikan senyum mereka. Elder Sun, jika begitu, mari kita segera ambil pedangnya. Semua orang bergegas tidak sabar. Baik, saya akan mengambil pedangnya sekarang. Dengan hati-hati menuju sisi gagang pedang, Sun Li dengan serius mengulurkan tangan untuk menggenggamnya. Saat telapak tangannya menyentuh gagang pedang dan merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari pedang tersebut, senyum di wajah Sun Li semakin lebar. Pedang datang. Kenapa tidak bisa dicabut? Wajahnya memerah, hampir saja ia mengeluarkan kotoran, tetapi ia sama sekali tidak dapat mencabut pedang itu. Bab 851 Kekuatan Hebat. Menghasilkan keajaiban, kenapa? Apa yang terjadi? Sun Li bertanya dengan bingung. Meskipun pedang ini sangat kuat, seharusnya begitu kuatnya sehingga tidak bisa dicabut, bukan? Dengan kekuatannya, dia berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melakukannya.
Jangan panik, tetua. Bagaimanapun, ini adalah pedang yang melampaui akal sehat. Pedang ini bahkan dapat memblokir wilayah hitam. Wajar saja jika metode biasa tidak dapat mencabutnya. Seseorang di sampingnya tak dapat menahan diri untuk menghiburnya. Itu benar. Sun Li mengangguk. Aku memandang sekeliling dan merasa sedikit takut, khawatir kalau si cabul berpakaian putih itu akan kembali dan mengganggu lagi. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, dia ingin menghunus pedangnya dan pergi secepat mungkin. Ayo, latih kemampuan kalian bersama-sama dan bantu aku. Sun Li berteriak. Mendengar ini, semua orang mulai melatih keterampilan mereka, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi mata air dan mengalir menuju Sun Li. Sun Li tiba-tiba merasa dirinya penuh kekuatan. Dia sekali lagi memegang gagang pedang dengan kedua tangan. Hai! Dengan teriakan keras, Sun Li menggunakan kekuatan orang lain dan kekuatannya sendiri untuk meledak sepenuhnya. Retakan, tanah retak dan pedang pun tercabut. Tetapi yang membuat Sun Li dan yang lainnya merasa luar biasa adalah bahwa yang ditarik keluar bukan hanya pedang panjang, tetapi juga kerangka. Apa? Kok bisa ada kerangka yang ditarik keluar? Seseorang berkata dengan ngeri. Yang lain pun ikut merasa tak percaya, mereka tidak menyangka kalau pedang itu ternyata tertancap di tubuh seseorang. Yang membuat mereka makin bingung adalah dengan kekuatan yang digunakan tadi, seharusnya pedang itu sudah terpisah dari kerangkanya, tapi mereka tidak menyangka kalau mayat ikut tertarik keluar bersamanya. Pedang ini tampaknya terikat erat pada kerangka ini. Pria ini pastilah orang yang berkuasa sebelum kematiannya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Saya khawatir begitu. Orang lain berkata, orang yang perlu dipotong dengan pedang ajaib ini pasti tidak terlalu buruk. Ya, Sun Li pun mengangguk dengan sungguh-sungguh, sangat setuju dengan pernyataan ini, lalu dia berkata dengan dagu bercabang, hanya saja letak pedang ini sungguh membingungkan. Ya, saya juga ingin bertanya. Kenapa harus ditusuk di pantat? Kok bisa di bagian yang krusial dan vital? Mungkinkah kelemahan orang ini ada di pantat sebelum dia meninggal? Bagaimana bisa ada orang aneh di dunia ini yang menaruh kelemahannya di pantat? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin orang ini telah melatih beberapa keterampilan unik, atau dia ingin mengejutkan lawannya dan membuatnya bingung, jadi dia sengaja meletakkan kelemahannya di pantat. Sudahlah, berhenti berdebat. Sun Li berteriak tidak sabar, cepat cabut pedangmu dan pergi. Tetapi melihat pedang ini, tampaknya pedang itu tertanam di tengkorak ini dan sulit untuk mencabutnya. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jika kau tidak bisa mencabutnya, bongkar saja kerangkanya. Sun Li berkata dengan tidak sabar, itu hanya kerangka rusak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Untuk apa kamu bersusah payah? Selagi dia bicara, tangan Sun Li di sampingnya bergerak. Dia langsung mengeluarkan bola energi yang besar, lalu melihat kerangka itu dan bersiap untuk mendorongnya keluar. Penatua, ini adalah tubuh yang ditinggalkan oleh mantan guru. Bukankah ini agak tidak pantas? Pada saat kritis, salah satu dari mereka keluar untuk menghentikannya, dan berkata dengan sedikit khawatir, bagaimanapun, dia adalah seorang master yang dapat dibunuh oleh pedang ajaib. Kita harus memberinya rasa hormat yang cukup. Jika tubuhnya hancur setelah kematian, bukankah itu terlalu tragis? Apa peduliku dengan apa yang terjadi pada tubuhnya setelah dia meninggal? Dia sudah meninggal, tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Tarik pelan-pelan saja, apa gunanya ditarik? Kekuatan besar bisa menghasilkan keajaiban, hancurkan saja, cabut pedang, dan pergi. Sun Li mendengus dingin, dan langsung melancarkan serangan energi di tangannya ke arah kerangka di tanah. Bab 852 Apakah menurutmu dewa ini tidak punya amarah? Pada saat ini, Lou Benwei melengkungkan pantatnya, memegang kristal peri di tangannya dan bermimpi bahagia. 300 kristal abadi. Sudah lama sejak saya menjadi begitu kaya. Dia bermimpi bahwa dia berjalan ke menara Baiyu Qingtian sendirian. Tentu saja ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah dia mendapati dirinya telah tumbuh lagi. Boom! Dengan suara keras, Lu Benwei yang hendak menyampaikan maksudnya, tiba-tiba terbangun. Serangan dahsyat Sun Li langsung mengenai Lou Benwei dan menimbulkan kepulan asap. Gelombang energi menyebar ke segala arah, menciptakan riak. Bersiaplah untuk mengambil pedang. Sun Li menatap asap di depannya, tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan asap di depannya mulai menghilang. Saat pusat ledakan terungkap,
Sun Li dan lainnya yang semula tersenyum, tiba-tiba membeku. Karena serangannya tidak benar-benar menghancurkan kerangka itu, dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Lihat, dia bergerak. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berseru. Semua orang melihat ke sana. Sungguh, kerangka dengan pedang di pinggulnya bergerak dan perlahan merangkak naik dari tanah. Sepertinya dia masih sedikit pemarah setelah bangun tidur. Pertama-tama dia melihat ke bawah. Lalu dia marah. Dan marah. Bajingan mana yang mengganggu mimpi indahku? Lou Benwei menatap Sun Li dan orang lain di depannya dengan ekspresi marah di wajahnya. Ah! Dia benar-benar bisa berbicara. Dia masih bisa bergerak, bukankah dia sudah mati? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sun Li juga memandang Lu Benwei dengan waspada. Dia menutup matanya dan mencoba lagi, tetapi dia tampaknya tidak dapat merasakan kehadiran Lu Benwei. Dia tersenyum. Heh, itu kan cuma benda mati. Apa yang kamu takutkan? Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, alasan mengapa kerangka ini bisa bergerak dan berbicara adalah karena hanya ada sedikit kesadaran yang tersisa setelah kematian. Jika dia masih hidup, tentu saja kita tidak akan menjadi lawannya, tetapi setelah mati, dia hanya bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Tidak bisakah kita menghadapinya? Mendengar apa yang dikatakan Sun Li yang berpengetahuan luas, semua orang menghela napas lega. Kurasa alasan mengapa pedang ini tidak bisa ditarik keluar mungkin karena nafas ini. Kalau begitu, setelah mengatakan itu, Sun Li menyipitkan matanya sedikit, dan pedang panjang dengan cahaya dingin dan aura yang kuat muncul di tangannya. Aku akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang, dan aku akan melakukan hal yang baik. Dia selesai berbicara. Telapak tangannya gemetar. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya dan aura agung menyebar. Dapat dilihat bahwa Sun Li pada dasarnya menggunakan seluruh kekuatannya pada pedang ini. Meskipun dia berkata begitu, dia sama sekali tidak memandang rendah kerangka di depannya. Lagi pula, dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia terkena telapak tangannya tetapi tidak terluka sama sekali, tentu. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia yakin sepenuhnya bahwa dia bisa membantu kerangka di depannya mengambil napas terakhirnya. Karena pedang ini, gunung bisa dibuka. Dalam sekejap, pedang itu mencapai kepala Lou Benwei. Sebelum pedang itu tiba, udara di sekitar Lu Benwei telah berubah menjadi udara, dan ada energi seperti pisau di sekelilingnya. Pada situasi ini terlihat sebuah jari putih terangkat ke atas, dan sepertinya jari ini akan digunakan untuk menangkis pedang. Kau memang seorang laki-laki yang tidak punya kecerdasan. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dengan berpikir kau dapat menangkis pedangku dengan jarimu. Sun Li mencibir. Saat dia menghunus pedangnya, jarak terakhir pun tertutup. Momen berikutnya, pedang panjang itu menyentuh jari putih. Ding! Suara merdu terdengar, dan pedang panjang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan itu hancur dalam sekejap. Sun Li yang awalnya mencibir, tiba-tiba mengubah mulutnya menjadi bentuk "Oh". Seluruh tubuhku mulai gemetar. Bagaimana ini mungkin? Dia memandang Lu Benwei di depannya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tahukah Anda, pedang ini diberikan kepadanya oleh Sun Shengmen karena jasanya yang besar kepada Sun Shengmen. Levelnya berada di peringkat 3 teratas di seluruh gerbang Sun Sheng. Tidak peduli bagaimana Anda mengambilnya, itu akan menarik banyak ahli untuk mengambilnya. Pedang yang tiada taraf seperti itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu jari. Momen ini, Sun Li dan yang lainnya merasa otak mereka mengalami korsleting. Pada saat itu, sebuah telapak tangan muncul entah dari mana. Sun Li tidak punya cara untuk melawan, akhirnya lehernya dicubit. Saat berikutnya dia dihentikan. Lalu sebuah wajah yang tampak seperti dewa kematian mendekatinya. Wajah ini membuatnya takut setengah mati. Lalu suara yang agak serak terdengar di telinganya. Dari mana sampah ini berasal? Apakah menurutmu dewa ini tidak punya amarah? Bab 853 Sun Li yang diculik ditangkap dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah makhluk super kuat lainnya. Terutama wajah di depannya, mata kosong itu, membuat kulit kepalanya geli karena ketakutan. Ketakutan dan keengganan hampir membuatnya menangis. Apakah dia tidak memeriksa almanak sebelum keluar atau apakah dia menyinggung seseorang? Tidak apa-apa jika kotak hitam itu pernah bertemu dengan seorang super mesum sebelumnya,
Tetapi sekarang pedang ajaib ini telah bertemu dengan super mesum yang lain, dan dia adalah seorang kerangka. Senior, saya salah, tolong maafkan saya. Karena tertangkap tangan, muka Sun Li memerah dan ia mulai memohon belas kasihan. Mengapa aku harus mengampuni kamu? Saat suara itu jatuh, Lou Benwei mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya. Retakan. Pukulan ini hampir mematahkan leher Sun Li. Ketakutan akan kematian merayapi pikiranku. Senior, saya Sun Li, tetua ketiga dari Sekte Sanseng. Leluhur saya juga merupakan penguasa alam Rongdao. Saya harap senior dapat mengampuni nyawa saya demi leluhur saya. Sun Li yang memohon belas kasihan namun sia-sia, langsung mengungkit leluhurnya sendiri, bagaimanapun. Cermin Tao meliputi menyentuh Tao, mengintegrasikan Tao, menyatukan Tao dan merealisasikan Tao. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apa kekuatan spesifik Lu Benwei, dia pasti berada di alam Rongdao. Sebagai guru yang setingkat dengan Rongdao, mereka akan saling menghormati satu sama lain. Sampah macam apa Rongdao Jing itu? Apakah dia pantas mendapatkan muka dari dewa ini? Lu Benwei mencubit lehernya seperti sedang mencubit semut dan memainkannya perlahan-lahan. Kamu, alam Rongdao hanyalah sampah. Kalimat ini benar-benar membuat Sun Li tercekat. Nada yang sangat besar. Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Apa gunanya berada di alam Rongdao? Itu benar-benar melanggar hukum. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan dari manusia kerangka di depannya, jadi dia membuka mulut dan mulai mengancamnya. Jika kau membunuh kami, itu sama saja dengan menyinggung Sekte Sanseng dan leluhur kami. Meskipun kamu sangat kuat dan berbicara dengan arogan, ketika kamu benar-benar menyinggung seseorang di alam Rongdao, aku khawatir kamu masih harus berpikir dua kali, kan? Saya harap kamu dapat berpikir jernih tentang konsekuensinya. Wajah Sun Li memerah, dan dia mengucapkan setiap kata dengan susah payah di sela-sela giginya. Dia hanya tidak mempercayainya. Apakah kerangka ini masih dapat mengabaikan ancamannya? Tidak bisakah kau menganggap serius Sekte Sanseng? Namun, tepat saat dia tengah memikirkan hal ini, mulut Lou Benwei melengkung dengan cara yang jahat dan menawan. Ketika senyum ini muncul, jantung Sun Li berdebar kencang dan ia mendapat firasat buruk. Sungguh, Lou Benwei mengulurkan tangannya yang lain dan meraih langsung ke dalam kekosongan. Di Aula Sanshengmen, Zheng Wu, pendiri Sekte Sanseng yang jarang keluar dari pengasingannya, duduk di kepala aula. Berikutnya, ada banyak sekali pejabat tinggi Sansengmen yang berdiri di bawah dengan penuh hormat, menundukkan kepala tanda tunduk, dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Bagaimana kabar Wen Chengyu? Zheng Wu bertanya kepada semua orang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Yang mulia, kita sudah dalam tahap kebangkitan, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Pemimpin Sekte Sanseng berkata dengan hormat. Sangat bagus. Zheng Wu menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan berkata perlahan, Wen Chengyu adalah kartu truf terbesar dari Sekte Sanseng saya saat ini, dan dua sekte besar lainnya masih belum mengetahuinya. Dan begitu Wen Chengyu terbangun sepenuhnya, seorang penguasa alam pencerahan akan memiliki keputusan akhir di tempat terpencil ini. Pada saat itu, kita akan langsung mencaplok dua sekte besar lainnya, dan Sekte Sanseng kita akan menjadi satu-satunya di 9 alam. Pada saat itu, bahkan jika kedua sekte besar itu ingin meminta dukungan dari alam surga, itu sudah terlambat. Setelah kita menjadi satu-satunya yang berkuasa, bukankah orang suci yang bereinkarnasi berikutnya harus bergabung dengan Sekte Sanseng kita? Cek, saat itu, Sekte Sansengku akan memiliki Wen Chengyu dari alam pencerahan, ditambah seorang santo yang bereinkarnasi. Bahkan jika kita kembali ke alam surga, kita masih bisa berjalan menyamping. Zheng Wu mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Selamat, leluhur. Selamat, leluhur. Orang-orang di bawah pun ikut bersorak kegirangan. Mengapa kau memberiku ucapan selamat? Kehormatan ini milik seluruh Sekte Sanseng milikku dan milik kalian semua. Sekte Sanseng milikku akan bertahan selama ribuan tahun. Zheng Wu berkata dengan suara yang dalam. Sekte Sanseng kita akan bertahan selama ribuan generasi. Nenek moyang kita juga akan bertahan selama ribuan generasi. Orang-orang di bawah berteriak serempak. Zheng Wu yang berada di atas, memandang orang-orang yang berteriak di bawah, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyum puas di wajahnya.
Dia sudah membayangkan adegan berjalan menyamping di 9 alam dan bahkan di langit masa depan. Menjadi tak terkalahkan, sungguh sepi. Tetapi tiba-tiba pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di atas kepala Zheng Wu, mencengkeram lehernya dan menariknya ke angkasa. Zheng Wu hanya menjerit, "Ah!" dan menghilang, hanya meninggalkan satu sepatunya di tanah. Aula Sansheng yang sangat besar. Saat itu, suasana menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Leluhur Sekte Sanseng mereka diculik di aula utama Sekte Sanseng di hadapan semua pemimpin tinggi Sekte Sanseng. Bab 847 Air Mata dan Isak Tangis. Ah, leluhur telah tiada secara tiba-tiba. Nenek moyangnya baik-baik saja, bagaimana mungkin dia diculik? Setelah hening sejenak, semua orang di Sekte Sanseng menjadi panik, bagaikan semut di wajan panas. Menyelidiki. Segera selidiki apa yang sedang terjadi. Pemimpin Sekte Sanseng berteriak lebih keras, suaranya hampir pecah. Leluhur itu ditangkap oleh sebuah tangan yang muncul entah dari mana. Ini benar-benar masalah besar. Ah! Tolong, tolong, tolong. Di ruang kosong, Zheng Wu berteriak sambil memegang pantatnya. Tangan dingin di lehernya sungguh menakutkan. Dan portal Shadow Isles. Sun Li masih mengancam Lou Benwei dengan leluhurnya sendiri di alam Rongdao, saat berikutnya dia melihat kekosongan di samping Lou Benwei terkoyak. Apa? Suara ini. Dia bahkan membuat tenggorokannya serak. Orang yang dibesarkan seperti anak ayam ternyata adalah leluhurnya sendiri. Sun Li merasa kulit kepalanya seperti akan meledak. Ketakutan tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhku. Kakiku lemas dan tanpa sadar aku terjatuh ke tanah. Pada titik ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan Lu Benwei jauh melampaui imajinasinya. Leluhur tua dalam sekte itu tertangkap. Ini bukan metode yang dapat dimiliki seseorang di alam Rongdao. Bukankah kau baru saja mengancamku? Lou Benwei menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara tenang, aku akan membawa leluhurmu ke sini sekarang. Seberapa kuat leluhurmu? Saat berkata demikian, Lou Benwei mengendurkan telapak tangannya. Zheng Wu terlempar ke tanah, gemetar. Dalam waktu sesingkat itu, Zheng Wu telah mengalami banyak hal. Momen sebelumnya dia masih berteriak, semoga kamu hidup selamanya, dengan penuh semangat, dan momen berikutnya dia terperangkap di sini. Saat sebelumnya dia merasa tak terkalahkan dan kesepian, saat ini dia merasakan kemaluannya bergetar. Bahkan setelah mendengar dua kata sederhana ini dari Lou Benwei, saya langsung dapat menebak apa yang sedang terjadi. Diperkirakan tetua ketiga Sun Li sedang berperang melawan seseorang dan mengalami kekalahan, maka ia sendiri yang pindah. Matanya bergerak dan dia berteriak, omong kosong. Siapakah leluhurnya? Kalian para pengkhianat telah diusir dari Sekte Sanseng sejak lama. Kalian sama sekali bukan bagian dari Sekte Sanseng. Setelah berkata demikian, dia berlutut lagi, air mata berlinang di matanya, dan menatap Lu Benwei dengan mata besarnya yang berbinar. Junior merasa terhormat bertemu dengan senior yang tinggi dan perkasa. Terima kasih telah membantu saya menghadapi para pengkhianat di sekte ini. Jika bukan karena senior, para pengkhianat ini akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan pembalasan besar. Setelah berkata demikian, Zheng Wu bersujud 3 kali kepada Lou Benwei. Sun Li dan yang lainnya, yang sudah hancur oleh Lu Benwei, tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah ini leluhur mereka yang perkasa dan pantang menyerah, Sanseng, yang tidak dapat tergerak oleh kemiskinan dan kerendahan hati? Menjualnya dalam sekejap mata. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Zheng Wu berkedip dan berkata dengan bingung, terima kasih, senior, karena telah membantuku menghadapi para pengkhianat ini. Lu Benwei menggelengkan kepalanya. Zheng Wu tertegun lagi, lalu berkata, saya katakan, jika bukan karena para senior, kelompok pengkhianat ini pasti akan melakukan sesuatu yang akan dihukum oleh langit dan bumi. Belum. Lu Benwei menggelengkan kepalanya. Apakah kamu sudah bertemu dengan senior yang tinggi dan perkasa itu? Zheng Wuning bertanya. Lou Benwei memperpanjang suaranya, dengan ekspresi senang di wajahnya. Melihat ini, Zheng Wu seolah-olah menyadari sesuatu, langsung bereaksi, dan menundukkan kepalanya lagi. Senior, mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang tepat. Aura mendominasi yang Anda tunjukkan dalam gerakan Anda membuat orang mengagumi Anda. Di bawah kekaguman ini,
Saya merasa gelisah sejenak dan hanya bisa menggambarkan Anda sebagai orang yang tinggi dan perkasa. Aduh, maafkan bakat sastraku yang terbatas. Sungguh sulit bagiku untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kekaguman dan rasa hormatku padamu, senior. Singkatnya, sejak pertama kali melihatmu, kekagumanku padamu bagaikan derasnya sungai yang tak berujung, atau luapan Bima Sakti yang tak terbendung. Mendengarkan perkataanmu lebih baik daripada belajar selama ribuan tahun. Melihat tokoh-tokoh besar di zaman kuno dan modern, kau tetap yang terbaik. Merupakan kehormatan dalam hidupku untuk bertemu denganmu saat ini. Saat aku kembali ke Sekte Sanseng, aku akan dikagumi oleh para pengikut sekte ini selamanya. Tentu saja, saya juga harus berterima kasih kepada leluhur keluarga Zheng. Saya tidak tahu perbuatan baik apa yang telah mereka lakukan sehingga saya mendapat kehormatan bertemu dengan Anda. Saat berbicara, Zheng Wu tersedak, air mata mengalir di wajahnya, dan menatap Lu Benwei dengan mata berkaca-kaca, dengan wajah fanatik.